Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang garis lurus yang beranggotakan Vera Rosnia sebagai pemateri pertama, Ferry Ardiansyah sebagai pemateri kedua, Marliana Wati Khadijah sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Maskur sebagai pemateri keempat. Saya, Vera Rosnia, sebagai pemateri pertama, akan menjelaskan bilangan arah dan kosinus arah garis lurus, dan koefisien arah suatu garis. Bilangan arah dan kosinus arah garis lurus. Sepasang bilangan-bilangan berarah suatu garis adalah komponen-komponen skalar sebarang vektor. Ambil vektor yang tidak nol yang terletak pada garis tersebut. Sebuah vektor terletak pada garis jika segmen yang mewakili vektor itu terletak pada garis. Pada gambar berikut akan dicari bilangan-bilangan arah dari garis G yang melalui titik P1 yaitu X1 dan Y1 dan P2 yaitu X2 dan Y2. Yang dimaksud garis dalam pembicaraan kita adalah garis lurus. Dari gambar tersebut, komponen skalar dari vektor P1, P2 yang terletak pada garis G dapat ditentukan, yaitu vektor 1 P2, vektor P2 P1 adalah delta X dan delta Y. Sedangkan komponen skalar dari vektor-vektor lainnya yang bukan vektor nol yang terletak pada garis G adalah K kali vektor P1 P2 sama dengan K kali delta X dan delta Y. Kosinus arah garis. Kosinus arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut. Maka kosinus arah dari garis itu adalah L sama dengan delta X per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U1 per nilai mutlak dari U, atau M sama dengan delta Y per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U2 per nilai mutlak dari U. Pasangan kosinus arah lainnya dari garis tersebut adalah negatif L sama dengan negatif U1 per nilai mutlak dari U dan negatif M sama dengan negatif U2 per nilai mutlak dari U. Jika garisnya horizontal, maka kosinus arahnya yaitu 1 dan 0. Jika garisnya vertikal, maka kosinus arahnya yaitu 0,1. Contoh dari bank soal nomor 21, sepasang kosinus arah dari garis yang melalui vektor 3, negatif 1 adalah L sama dengan delta X per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U1 per nilai mutlak dari U. U1 di sini yaitu 3. Jadi 3 per akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan 3 per akar 9 ditambah 1. Jadi hasilnya 3 per akar 10.
M sama dengan delta Y per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U2 per nilai mutlak dari U2 di sini yaitu negatif 1. Jadi negatif 1 per akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan negatif 1 per akar 9 ditambah 1. Jadi hasilnya negatif 1 per akar 10. Contoh dari bank soal nomor 22. Sepasang kosinus arah dari garis yang melalui titik negatif 1 dan negatif 2 dan negatif 1,5 adalah karena garis vektor P1 P2 adalah garis vertikal, maka kosinus arahnya yaitu 0,1. Koefisien arah suatu garis. Inklinasi dari suatu garis G adalah sudut terkecil dari sumbu X dan G. Sumbu X positif harus berlawanan arah jarum jam agar berimpit dengan garis G. Dalam kurung 0 derajat kurang dari sama dengan alfa kurang dari 180 derajat. Koefisien arah garis adalah tan alfa. Perhatikan gambar tersebut. Tan alfa sama dengan M. Jika A dalam kurung 0 derajat kurang dari sama dengan alfa kurang dari 90 derajat, maka M positif. Jika alfa dalam kurung 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat, maka M negatif. Jika alfa sama dengan 0 derajat sejajar, maka M sama dengan 0. Jika alfa sama dengan 90 derajat tegak lurus, maka M tidak terdefinisi. Sehingga M sama dengan tan alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X1 dikurangi X2 sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Koefisien arah sebuah garis adalah hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan arah horizontal yang tidak nol. Adapun contoh sebagai berikut, yaitu carilah koefisien arah sebuah segmen yang memenuhi titik-titik P1 yaitu negatif 3 dan 4 dan P2 negatif 5 dan 1. Maka M sama dengan tan alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan X2 dikurangi X1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan negatif 1 dikurangi 4 per 5 dikurangi negatif 3 dan hasilnya 5 per 8. Contoh dari bank soal nomor 23 yaitu koefisien arah suatu garis yang melalui titik P1 yaitu 4 dan 0 dan P2 3 dan 2 adalah M sama dengan tan alfa sama dengan delta Y per delta X sama dengan X2 dikurangi X1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan 2 dikurangi 0 per 3 dikurangi 4 sama dengan 2 per negatif 1 dan hasilnya negatif 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Ardiansyah. Terima kasih. Baiklah, saya Ferry Ardiansyah akan menyampaikan materi selanjutnya. Persamaan parameter suatu garis. Pada gambar ini terdapat sebuah garis
dari P1 sampai P2, di mana P1 ini berada pada titik X1 dengan Y1 dan P2 ini terletak pada X2, Y2. Dan pada garis tersebut terdapat titik P dengan titik X, Y. Pada grafik ini, X1 nilainya tidak boleh sama dengan X2 dan X dan Y1 dan XY1 tidak boleh sama dengan Y2. Maka dengan T sebagai suatu parameter, yaitu bilangan yang berubah-ubah. Titik P X, Y ini di sini merupakan titik yang berubah-ubah yang letaknya pada garis P1 sampai P2 ini. Mana dari grafik ini kita bisa mengetahui bahwa vektor P1P sama dengan T dikali vektor P1P2. Jika T sama dengan 0, maka P sama dengan P1. Jika T sama dengan 1, maka P sama dengan P2. Jika T lebih besar dari 0 nilainya, maka P ini terletak pada sinar garis vektor P sama dengan vektor P1. Jika nilai T itu lebih kecil dari 0, maka P terletak sebelum P1 dengan arah berlawanan garis P, garis vektor P sama dengan vektor P1. Vektor P1P sama dengan T dot vektor P1P2, di mana XP min X1, YP min Y1 sama dengan T dikali X2 min X1, Y2 negatif Y1. XP negatif X1, XP dikurangi X1 sama dengan T dikali X2 dikurang X1. XP dikurang X1 sama dengan T dikali delta X. Maka XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X. Dan untuk YP dikurang Y1 sama dengan T dikali Y2 dikurangi Y1. Maka YP dikurangi Y1 sama dengan T dikali delta Y. YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika garis vertikal, maka data yang didapatkan adalah XP sama dengan X1 dan YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y. Jika garis horizontal, maka XP sama dengan X1 dikali T delta X. YP sama dengan Y1. Contohnya itu bisa kita lihat dari bab soal untuk nomor 24 dan nomor 25. Nomor 24, persamaan garis parameter yang melalui pasangan titik P1 min 3,2 dan P2 4 dengan titik 4,3 adalah kita terlebih dahulu mencari delta X-nya dengan mengurang X2 dikurang X1. X2-nya adalah 4 dikurang X1-nya adalah min 3. 4 dikurang negatif 3 hasilnya adalah 7. Dan delta Y dengan Y1 dikurang Y2 dengan Y2 dikurang Y1. Y2-nya adalah 3 dikurang dan Y1-nya adalah 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka persamaan parameternya adalah X sama dengan X1 ditambah T dikali delta X. X1-nya min 3, delta X-nya adalah 7. Jadi sama dengan min 3 plus ditambah 7T. Y sama dengan Y1 ditambah T dikali delta Y sama dengan Y1-nya adalah 2, maka 2 ditambah T, karena delta Y-nya di sini adalah 1. Jika yang terletak nomor 25, titik yang terletak pada garis dengan persamaan parameter X sama dengan 1 ditambah 2T dan Y sama dengan 2 dikurangi 3T adalah, dari soal kita mengetahui persamaan parameternya dengan X sama dengan min 1 ditambah 2T dengan Y
sama dengan 2 dikurangi 3. Kita akan mencari X2 dan Y2 nya. Karena berdasarkan persamaan, kita bisa mengetahui X1 nya adalah -1 dan Y1 nya adalah 2. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Delta X nya adalah 2 dan X1 nya adalah -1. 2 sama dengan X2 sama dengan 2 dikurang 1. X2 nya adalah 1. Kemudian untuk delta Y didapatkan dari hasil pengurangan Y2 dengan Y1. Delta Y nya adalah -3 dan Y1 nya adalah 2. Maka Y2 sama dengan -3 ditambah 2. Y2 nya adalah Y2 sama dengan -1. Maka kita mengetahui P1 berada di titik -1,2 dan P2 berada di titik 2,1. Selanjutnya, persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Jika persamaan parameternya XP sama dengan X1 ditambah T dikali delta X dan YP sama dengan Y1 ditambah T dikali delta X. Kemudian kita eliminasi T-nya, maka didapatkan X negatif X dikurang X1 per delta X sama dengan X dikurang X1 sama dengan per sama dengan. Kemudian kita eliminasi T-nya, maka didapatkan X dikurang X1 per delta X sama dengan X dikurang X1 sama dengan delta X. Kemudian kita kali silang, kita dapatkan maaf, sebelumnya di sini ada kesalahan penulisan, seharusnya delta Y. Dan di sini harusnya juga delta Y. Karena itu delta Y kita kalikan dengan X dikurangi X1 di sini. Delta Y dikali X dikurang X1 sama dengan delta X dengan dikalikan Y dikurangi Y1 dengan X dikali delta Y sama dengan X1 dikali delta Y sama dengan Y dikali delta X dikurangi Y dikali delta X. X dikali delta Y dikurangi Y dikali delta X sama dengan X1 dikali delta Y dikurangi Y1 dikali delta X. Kita bisa memasukkannya ke dalam determinan. Jadi seperti ini, dengan X, Y, delta X, delta Y sama dengan X1, Y1, delta X, dan delta Y. Jika delta X sama dengan 0, maka persamaan garis X sama dengan K1, di mana K1 ini sama dengan absis. Jika delta Y sama dengan 0, maka persamaan garisnya Y sama dengan K2, di mana K2 sama dengan ordinat. Contoh dari bank soal, kita mengambil dari nomor 26 dan 27. Nomor 27, carilah persamaan garis yang melalui titik -1 dan 2 dan mempunyai bilangan berarah dengan vektor 3, -2. Di sini kita dapatkan datanya bahwa X1 adalah -1, Y1-nya adalah 2, dan delta X-nya adalah 3, dan delta Y-nya adalah -2. Kita masukkan min negatif 2X.
dikurang 3Y sama dengan 2 dikurangi 6. Negatif 2X dikurangi 3Y sama dengan min 4. Kemudian kita kalikan dengan min. Kemudian kita kalikan semuanya dengan negatif. Maka didapatkan persamaannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 4. Nomor 26. Carilah persamaan garis yang melalui titik P1 min 3,2 dan titik P2 dengan 5,2. Kita akan mencari delta X-nya terlebih dahulu. Dan delta X sama dengan 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Delta Y sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena delta Y-nya adalah 0, maka persamaan Y-nya adalah Y negatif 2. Y dikurangi 2. Baiklah, selanjutnya persamaan linear umum suatu garis. Dari grafik pada gambar ini, diketahui titik P tegak lurus dengan vektor U dan melalui titik P1 karena tegak lurus, maka dot product vektor U dot product vektor P1 P sama dengan 0. Vektor U adalah vektor koefisien untuk vektor normal garis dengan A dan B tidak serentak 0. Vektor P1 P sama dengan vektor min B, A. Jika vektor U dot product vektor P1 P sama dengan 0, maka A, B dikali maka A, B dot product X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. A kali A dikali X negatif X1 ditambahkan dengan B dikali Y negatif Y1 sama dengan 0. Maka AX ditambah BY dikurang AX dikurang B AX1 dikurang BY1 sama dengan 0. Dapatkanlah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan C nilainya itu sama dengan min AX negatif AX1 dikurang BY1. Jika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka vektor U-nya adalah vektor A, 0 dan dinamakan vektor horizontal. Jika vektor U dot product dengan vektor P1 P2 sama dengan 0, maka vektor A, 0 dot product dengan vektor X negatif dikurang X1, Y dikurang Y1 sama dengan 0. A dikalikan dengan X dikurang X1 ditambah 0 dikalikan dengan Y negatif dikurang Y1 sama dengan 0. AX dikurang AX1 dikali 0. Maka AX ditambah C sama dengan 0. Dengan C nilainya adalah sama dengan negatif AX1. Jika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka vektor U sama dengan vektor A, 0, vektor vertikal dan dinamakan vektor vertikal. Jika vektor U dot product dengan vektor P1 P sama dengan 0, maka vektor 0, B dot product vektor X dikurang X1, Y dikurang Y1 sama dengan 0. 0-nya kita kalikan dengan X dikurang X1 ditambah B dikalikan dengan Y min Y dikurang Y1 sama dengan 0. Maka BY dikurangi BY1 sama dengan 0 dan BX dan BY dan BX ditambah C sama dengan 0. Dengan C ini nilainya merupakan sama dengan negatif BY1.
Kemudian kita akan menggambar grafik dengan X nya 0 dan Y nya tidak diketahui, dan X1 nya 0, Y1 nya ini belum diketahui, kemudian dengan X yang belum diketahui, X2 nya, dan Y yang sudah diketahui 0 untuk yang di Y keduanya. Baiklah, contoh soalnya itu. Untuk contoh soal ke-1, gambarlah grafik lurus dengan persamaan 2x min 2x negatif 3y ditambah 6 sama dengan 0. Jika dimisalkan x yang pertama itu adalah 0, maka kita akan mendapatkannya y ini sama dengan min 2, dimana x nya ini kita akan masukkan ke dalam persamaan yang ada. 2 dikali x, 2 dikali 0 dengan 0, negatif 3y ditambah 6, 6 nya pindah ruas, maka 3y sama dengan negatif 6, y sama dengan 2. Maaf, di sini seharusnya 2 karena terjadi salah penulisan. Dan maka perpotongan garis dengan sumbu y adalah titik 0,2. Demikian pula jika kita mencari, jika y ini kita misalkan y sama dengan 0, maka x yang kita dapat adalah min 3. Sehingga perpotongan antara garis dengan sumbu x, kita mendapatkannya dengan titik min 3,0. Jadi, melalui titik 0,2 dan min 3,0, maka grafik dari persamaan grafik lurus yang dicari tergambar seperti ini. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 2. Gambarlah grafik dari garis 3x ditambah 4y sama dengan 0. Jika kita misalkan x sama dengan 0, maka y-nya adalah 0. Dengan demikian pula sebaliknya. Jika y sama dengan 0, maka x yang didapatkan juga akan 0. Sehingga dengan ini garisnya ini melalui titik pangkal dengan 0,0. Kemudian jika kita memilih y-nya ini sama dengan 3, maka jika y sama dengan 3, kemudian kita masukkan ke persamaannya terlebih dahulu. 3 dikali x ditambah 4, karena y-nya adalah 3, 4 dikali 2 adalah 12 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 12. F x sama dengan negatif 4. Maka jika y-nya adalah 3, maka x-nya adalah 4. Begitupun sebaliknya, jika x-nya adalah 4 dan y-nya adalah min 3. Maka grafik dari persamaan 3x plus 4y sama dengan 0 akan tergambar menjadi seperti ini. Seperti pada gambar ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marliana Wati Khadijah. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Marliana Wati Khadijah sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas tentang sudut antara dua garis, tangan sudut theta, dan persamaan garis dalam bentuk koefisien arah. Pada gambar 2.19 dan 2.20, kita mencari harga tangan sudut theta yang dibentuk oleh kedua garis dengan koefisien-koefisien arah M1 dan M2, sedangkan alfa 1 dan alfa 2 adalah sudut-sudut inklinasi kedua garis tersebut. Akibatnya, dalam gambar 2.19, sudut tetanya sama dengan alfa 2 dikurangin alfa 1.
Jadi tangen theta sama dengan tangen alfa 2 dikurangin alfa 1 sama dengan tangen alfa 2 dikurangin tangen alfa 1 per 1 ditambah tangen alfa 1 dikali tangen alfa 2, atau tangen alfa sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2. Dalam gambar 2.30, pi dikurangin 0 sama dengan alfa 1 dikurangin alfa 2, atau tangen pi per theta sama dengan negatif tangen theta sama dengan tangen alfa 1 dikurangi alfa 2. Jadi tangen alfa 1 dikurangin tangen alfa 2 per 1 ditambah tangen alfa 1 dikali tangen alfa 2, atau tangen theta sama dengan tangen alfa 1 dikurangin tangen alfa 2 per 1 ditambah tangen alfa 1 dikali tangen alfa 2, atau sama saja dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali. Jika ditentukan dua garis itu sejajar, maka tetanya adalah sama dengan 0 derajat. Tangen theta sama dengan 0 dan M1 sama dengan M2. Hal ini berarti dua garis itu sejajar jika koefisien arahnya sama, karena koefisien arah adalah hasil bagi bilangan-bilangan arah. U2 per U1 sama dengan V2 per V1. Atau dalam hal ini boleh juga U1 per U2 sama dengan V1 per V2. Jadi, dua garis itu sejajar jika bilangan-bilangan arahnya sebanding. Ketentuan ini hanya berlaku jika garis-garisnya tidak horizontal atau vertikal. Jika dua garis yang tertentu saling tegak lurus, maka sudut tetanya sama dengan 90 derajat. Tangen tetanya adalah tidak terdefinisi, atau 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1, atau M1 sama dengan 1 per M2. Berarti dua garis saling tegak lurus jika hasil kali di antara koefisien-koefisien arahnya negatif 1. Hukum ini tidak berlaku untuk garis-garis yang horizontal dan vertikal. Hal ini disebabkan oleh koefisien arah garis horizontal adalah 0 dan koefisien arah garis vertikal adalah tidak terdefinisi. Pada bank soal nomor 32, jika diketahui dua buah bilangan arah dari masing-masing garis 2,-3 dan 3,4, maka sudut yang terbentuk di antara dua garis tersebut adalah cos himpunan kosong sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 per akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan 2 dikali 3 ditambah negatif 3 dikali 4 per akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikalikan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka hasilnya negatif 6 dikurangin 12 per akar dari 4 ditambah 9 dikali 9 tambah 16, maka hasilnya adalah negatif 6 per 5 akar 3. Seperti yang kita tahu bahwa jika U dikali V kurang dari 0 adalah sudut tumpul, maka hasilnya kita tahu adalah negatif 6 per 5 akar 3 merupakan kurang dari 0. Maka sudut tetanya adalah sudut tumpul. Yang kedua, bank soal nomor 33. Jika diketahui dua buah bilangan arah dari masing-masing garis negatif 1,3 dan 4,2, maka kosinus sudut yang terbentuk di antara dua garis tersebut adalah
Menggunakan rumus yang sama seperti tadi, cos himpunan kosong sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 per akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa U1-nya negatif 4, U1-nya negatif 1, V1-nya adalah 4 ditambah U2-nya adalah 3 dan V2-nya adalah 2 per akar dari negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan negatif 4 ditambah 6 per akar dari 1 tambah 9 dikali akar dari 16 tambah 4. Maka hasilnya adalah 2 per akar 10 dikali 2 akar 5, maka hasil akhirnya adalah 1 per 10 akar 2. Jadi kosinus sudut yang terbentuk adalah 1 per 10 akar 2. Antara dua garis, sudut himpunan kosong adalah sudut di antara dua garis dengan bilangan-bilangan arah U1, U2 dan V1, V2 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan himpunan kosong kurang dari sama dengan 180 derajat, di mana dapat kita ketahui cos himpunan kosong sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 per akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan U dikali V per nilai mutlak dari U dikali nilai mutlak dari V. Di mana U dikali V lebih dari 0, maka sudut dari himpunan kosongnya adalah sudut lancip, dan U dikali V kurang dari 0, maka himpunan kosongnya merupakan sudut tumpul, dan U dikali V sama dengan 0, maka himpunan kosongnya memiliki sudut 90 derajat. Persamaan garis dalam bentuk koefisien arah. Karena koefisien arah dari sebuah garis adalah M, maka kita dapat menentukan sepasang bilangan arahnya yaitu 1, M. Jadi persamaan bilangan arah dari sebuah garis dengan koefisien arah M dan melalui titik P1 dalam kurung X1, Y1 adalah X dikurangin X1 per delta X sama dengan Y dikurangin Y1 per delta Y. X kurangin X1 per 1 sama dengan Y dikurangin Y1 per M. Y1 dikurangin Y dikurangin Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1 tutup kurung. Nah, persamaan terakhir ini disebut persamaan koefisien arah titik poin atau point solve sebuah garis. Contoh soal dari bank soal nomor 28. Persamaan koefisien arah titik dari garis yang melalui titik negatif 2,1 dengan koefisien arahnya yaitu min 3 adalah menggunakan rumus Y kurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1, Y sama dengan Y dikurangin 1 sama dengan negatif 3 dikali X dikurangin negatif 2, Y kurangin 1 sama dengan negatif 3 dikali X ditambah 2, Y dikurangin 1 sama dengan negatif 3X dikurangin 6, Y sama dengan negatif 3X dikurangin 6 ditambah 1, Y sama dengan negatif 3X ditambah 5, maka hasilnya adalah 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi koefisien arah titiknya adalah 3X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan pemateri keempat. Terima kasih kepada pemateri ketiga telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Kemudian ada persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong, slope intercept. Lalu
materi yang terakhir, yaitu mengenai persamaan garis dalam bentuk normal. Sebelumnya kita mengulang kembali ke masa lalu mengenai persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Kita gunakan pengandaian H dan K. H dan K ini adalah perpotongan suatu garis sumbu dari sumbu X dan sumbu Y. Dengan H dan K tidak nol. Berarti koordinat titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H0 dan 0K. Jadi, jika titik potong garis sumbu X dan sumbu Y adalah H0 dan K0, maka gradiennya sama dengan Y2 negatif Y1 banding X2 negatif X1. Kita gunakan rumus perbandingan yang telah dipelajari di kelas 8. Kita substitusikan Y2 sebagai K dan Y1 sebagai 0. Kemudian X2-nya itu substitusikan sebagai 0 dan X1-nya itu sebagai H. Jadi K min 0 banding 0 min H sama dengan min K banding H. Persamaan tersebut merupakan garis potong sumbu intercept line atau persamaan segmen sebuah garis lurusnya. Jadi, persamaan segmen sebuah garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X negatif X1. Lalu kita substitusikan semuanya. Y1 sebagai 0, gradien M sebagai K banding H, kemudian X1-nya itu sebagai H. Jadi didapatkan Y min negatif 0 sama dengan K banding H dikalikan dengan X negatif H. Berdasarkan sifat asosiatif, distributif, dan komutatif yang telah kita pelajari, akan menghasilkan HY sama dengan negatif KX ditambah KH. Atau kita gunakan kembali sifat-sifat distributif, komutatif, dan asosiatif. Kita pindahkan KX ke sebelah kiri. KX ditambah HY atau KH. Jadi akan menghasilkan rumus X banding H positif Y banding H sama dengan 1. Untuk memperdalam materi persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu, kita mencoba melakukan pengerjaan soal dari suatu contoh. Tulislah persamaan 2x min 3y sama dengan min 5 dalam bentuk persamaan garis sumbu. Diketahui 2x min 3y sama dengan min 5. Kita misalkan x sama dengan 2x dan y sama dengan 3y. Untuk melakukan persamaan X banding H ditambah Y banding H sama dengan 1. Dan hanya itu min 5. Jadi, dari persamaan rumus tersebut akan kita substitusikan
ke dalam X banding H ditambah Y banding H, menghasilkan 2X banding min 5 negatif 3Y banding negatif 5 sama dengan 1. Kita lakukan langkah satu persatu dari 2X banding min 5. Menggunakan sifat asosiatif, distributif, komutatif. 2X banding min 5 sama dengan 1. Berdasarkan sifat-sifat asosiatif, distributif, dan komutatif, jadi 2X sama dengan 1 dikali negatif 5. Jadi 2X sama dengan min 5. Selanjutnya kita gunakan sifat-sifat asosiatif, distributif, dan komutatif. Jadi X sama dengan negatif 5 banding 2. Selanjutnya kita mencari sumbu Y. Kita gunakan sifat-sifatnya. Untuk mencari sumbu Y, min 3Y banding min 5 sama dengan 1. Kita menggunakan sifat-sifatnya yaitu 3Y sama dengan 1 dikali negatif 5. Jadi Y sama dengan negatif 5 banding 3. Negatif dikali negatif akan menghasilkan positif. Jadi hasil sumbu Y sama dengan 5 banding 3. Dari persamaan 2X min 3Y sama dengan min 5 akan menghasilkan suatu bentuk persamaan garis sumbu dengan titik potong sumbu X sama dengan negatif 5 per 2 dan sumbu Y sama dengan 5 per 3. Untuk lebih memahaminya, kita gunakan contoh selanjutnya yaitu mencari persamaan garis dengan titik potong sumbu X-nya itu 3 dan sumbu Y-nya itu 2. Berdasarkan rumus X banding H ditambah Y banding H sama dengan 1. Kita gunakan H1 yaitu sebagai X, yaitu nilainya 3. Dan H2-nya itu 2 sebagai Y. Jadi X banding 3 ditambah Y banding 2 sama dengan 1. Setelah kita mengetahui X banding 3 ditambah Y banding 2 sama dengan 1, kita gunakan pemfaktoran. Pemfaktoran kelipatan terkecil dari 3 dan 2 yaitu 6. X banding 3 ditambah Y banding 2 sama dengan 6. 6 dibagi 3 dikali X sama dengan 2X banding 6. Kemudian ditambah 6 dibagi 2 dikali Y. Jadi 3Y banding 3. 3Y banding 6. Jadi 2X banding 6 ditambah 3Y banding 6. Atau kita tulis seperti ini. 2X positif 3Y sama dengan 6. Atau lebih sederhananya kita gunakan sifat-sifat yang telah kita ketahui yaitu asosiatif, distributif, komutatif. 2X
ditambah 3Y min 6 sama dengan 0. Oke, selanjutnya ke materi mengenai persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong atau disebut slope intercept, kemiringan. Slope, kemiringan atau gradien, definisinya dinotasikan M dari suatu garis adalah nilai tangen dari sudut inklinasinya. Oleh karenanya, M sama dengan tangen theta. Kemiringan slope atau gradien garis dengan sudut inklinasi sama dengan 90 derajat vertikal. Sebab tangen 90 derajat tidak ada atau tidak terdefinisi. Jadi garis vertikal mempunyai sudut inklinasi 90 derajat, tetapi tidak mempunyai kemiringan. Kadang-kadang dikatakan bahwa kemiringan garis vertikal adalah tak hingga atau lambang, seperti angka 8 miring. Itu disebut tak hingga. Kemudian persamaan garis, kita pandang suatu garis yang melalui titik tetap P1, X1, Y1 dan mempunyai kemiringan M. Jika diambil sembarang titik PXY untuk X berbeda dengan X1, maka dengan rumus kemiringan garis P1P adalah M sama dengan Y min Y1 banding X min X1. Atau jika M koefisien arah garis dan titik potong sumbu Y adalah K, maka persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dikali X negatif X1. Kita misalkan Y-nya itu sebagai konstanta, Y1 sebagai konstanta dan X1-nya itu sebagai 0. Jadi Y negatif K sama dengan gradien dikali X negatif 0. Y negatif K sama dengan MX negatif 0. Atau Y sama dengan gradien X ditambah K. Sebagai pemahamannya, kita kerjakan suatu soal berdasarkan contoh berikut. Tulislah persamaan 2X negatif 3Y ditambah 5 sama dengan 0 dalam bentuk koefisien arah. Kita ketahui 2X min 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Untuk mencari kemiringannya itu kita mencari sumbu titik potongnya yaitu Y. Kita gunakan sifat-sifat asosiatif, distributif, komutatif. Y sama dengan min 3Y sama dengan min 2X min 5. Kemudian gunakan sifat-sifat tersebut untuk langkah selanjutnya, yaitu Y sama dengan 2 banding 3 dikali X ditambah 5 banding 3. Titik potong pada sumbu Y yaitu 2 banding 3 dikali X ditambah 5 banding 3. Kemudian contoh soal selanjutnya yaitu diketahui koefisien arah suatu garis adalah Y sama dengan MK ditambah K. Y sama dengan min 1/4 X ditambah 3 atau X ditambah 4Y min 12 sama dengan 0.
Mohon maaf untuk contoh soal nomor 2 karena sedikit abstrak. Saya perjelas. Diketahui koefisien arah suatu garis adalah 1/4 pada sumbu 3. Maka yang sudah dijelaskan oleh saya yaitu Y sama dengan MX ditambah K sama dengan negatif 1/4 X ditambah 3. Atau X ditambah 4Y negatif 12 sama dengan 0. Oke, selanjutnya materi persamaan garis dalam bentuk normal. Sebelumnya saya akan memperjelas dulu persamaan garis bentuk normal. Suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang N. Kita bayangkan suatu grafik ya, suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang N yang tegak lurus, normal. Kemudian itu dari titik O, titik asal ke garis tersebut. Sedangkan sudut alfa adalah sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan arah garis normalnya yang ditetapkan sebagai arah dari titik asal terhadap garis. Jika kita ambil sembarang titik Q di 1, X-nya itu 5, kemudian Y-nya itu 1. Kita ambil sembarang titik Q 5, 1 pada garis G. Maka kita dapat membuat sebuah hubungan antara panjang N, sudut alfa, dan koordinat sembarang titik Q 5, 1 tersebut. Pada akhirnya kita akan dapatkan persamaan normal garis G. Persamaan bentuk normal dari persamaan garis lurus yang panjang normalnya N dan besar sudut normalnya alfa adalah X cos alfa ditambah Y sin alfa negatif N sama dengan 0. Jika persamaan garis berbentuk AX positif BY positif C sama dengan 0, maka persamaan normalnya adalah AX ditambah BY ditambah C banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Tanda akar A kuadrat ditambah B kuadrat dipilih yang berlawanan dengan tanda C. Jika A tidak boleh 0, B tidak boleh 0, C tidak boleh 0. Jika A tidak boleh 0, B tidak boleh 0, kemudian C sama dengan 0, maka tanda akar A kuadrat ditambah B kuadrat dipilih sedemikian hingga koefisien Y bernilai positif. Jika A tidak boleh 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, maka tanda akar A kuadrat ditambah B kuadrat dipilih sedemikian hingga koefisien X bernilai positif. Jika persamaan garis berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, maka persamaan normalnya adalah AX plus BY plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita perhatikan mengenai itu ya. Dan kemudian akan menghasilkan
X cos alpha ditambah Y sin alpha sama dengan P untuk suatu garis yang tidak melalui titik 0, 0. Dan X cos alpha ditambah Y sin alpha sama dengan 0 jika garis melalui titik 0, 0. Maka rumusnya itu AX banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah BY banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Untuk memperdalam atau memahami suatu materi persamaan garis dalam bentuk normal, kita melakukan atau mencoba suatu contoh soal untuk dikerjakan. Tulislah persamaan 3x min 4y min 25 sama dengan 0 dalam bentuk normal dan buatlah gambar sketsa grafiknya. Kita bayangkan dari suatu 3x min 4y min 25 sama dengan 0 akan menghasilkan grafik yang ada pada gambar tersebut. Maka gunakan rumus AX banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah BY banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C banding akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Maka kita misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 25. Jadi 3x per akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 yaitu 3x per 5. 5 dari mana? 5 itu dari 3 pangkat 2 9 ditambah 4 pangkat 2 yaitu 16. Jadi 25. Akar dari 25 yaitu 5. Kemudian ditambah 4y per akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Mohon maaf, itu bukan positif ya, seharusnya negatif bukan positif. Jadi hasilnya yaitu min 4y per 5e. Kemudian C-nya itu negatif 25 per akar 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Jadi 3x per 5 negatif 4y per 5 negatif 25 per 5. Maka kita gunakan sifat-sifat pada sebelumnya yang mengenai asosiatif, distributif, dan komutatif. Jadi 3x per 5 negatif 4y per 5 sama dengan 25 per 5 menghasilkan 3 per 5 dikali x negatif 4 per 5 dikali y sama dengan 5, yaitu untuk cos alpanya sama dengan 3 banding 5 dan sin alpanya yaitu negatif 4 per 5. Kemudian kita bahas soal soal nomor 30. Silakan dibuka soalnya nomor 30. Dari persamaan garis, jika vektor normal membentuk
30 derajat dengan sumbu X positif dan garis potong normalnya 10 adalah mohon maaf, itu tuh pilihan ganda bukan. Oke. Itu pilihan ganda ya, seharusnya A akar 3x plus y plus 20 sama dengan 0. B akar 3x plus y min 20 sama dengan 0. Kemudian C x plus akar 3y plus 10 sama dengan 0. Kemudian D x plus akar 3y plus 10 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya yaitu menggunakan x cos theta ditambah y sin theta sama dengan 0. Jadi x cos theta-nya itu x cos 30 derajat ditambah y sin 30 derajat sama dengan 10. X cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian sin 30 derajat yaitu setengah. Jadi kita gunakan sifat-sifat mengenai asosiatif, distributif, komutatif, dan lain-lainnya. Akan menghasilkan x akar 3 ditambah y sama dengan 20. X akar 3 plus y min 20 sama dengan 0. Oke, cukup sekian mengenai pembahasan materi-materi pertemuan kelima. Selanjutnya, jika ada yang ditanyakan, silakan didiskusikan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup sesi selanjutnya yaitu di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.